Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi juga. Saya Alfiansyah Nugraha dari kelompok KKN 12. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh inovasi pemasaran untuk meningkatkan nilai jual dan pendapatan. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang apa itu inovasi. Seperti yang kita tahu, inovasi itu merupakan penemuan yang ditunjukkan untuk meningkatkan nilai suatu barang yang relatif baru atau mengimplementasikan hal baru ke suatu yang lebih baru lagi. Terdapat beberapa jenis-jenis inovasi seperti inovasi produk, inovasi pengemasan, inovasi model bisnis, inovasi proses. Nah, kalau inovasi produk itu biasanya seperti produk yang diciptakan itu tidak cuma satu macam, jadi nanti ada tambahan inovasi produk lain. Sedangkan inovasi pengemasan itu adalah bagaimana kita mengemas suatu produk agar terlihat lebih menarik lagi guna meningkatkan daya tarik pembeli. Sedangkan inovasi proses itu adalah bagaimana kita untuk membuat suatu produk itu sebelumnya kan terjadi sebuah proses, agar proses itu nantinya ada pembaruan untuk mengurangi modal yang dikeluarkan itu, sehingga nanti jika dihitung pendapatannya bisa lebih besar. Selanjutnya, mengapa inovasi itu diperlukan? Inovasi sendiri kan dapat diartikan sebagai proses mengubah sesuatu yang sudah ada menjadi lebih dan bermanfaat. Nah, biasanya inovasi-inovasi ini datangnya dari generasi muda, karena generasi muda ini kan biasanya lebih aktif lah dalam segala hal. Nah, inovasi ini diperlukan agar usaha itu tetap bertahan atau menjadi lebih kompetitif. Inovasi produk meliputi berbagai kegiatan pengembangan produk, pengembangan yang seluruhnya baru, dan perluasan yang meningkatkan jangkauan atau jumlah lini produk yang dapat ditawarkan perusahaan. Inovasi ini diperlukan oleh perusahaan agar tetap bertahan atau menjadi lebih kompetitif. Terus, pengaruh inovasi terhadap nilai jual. Nah, karena kan semakin kesini semakin banyak pesaing yang menawarkan produk sejenis, membuat para konsumen lebih selektif dalam memilih. Setiap pelaku usaha berusaha untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen, sedangkan konsumen mencari produk yang terbaik. Hal tersebut menjadi faktor pendorong bagi setiap usaha untuk menciptakan sesuatu yang baru dengan melakukan inovasi terhadap produk. Inovasi produk meliputi berbagai kegiatan pengembangan produk, pengembangan yang seluruhnya baru, dan jumlah lini produk yang dapat ditawarkan perusahaan itu dalam jumlah yang lebih besar. Selanjutnya adalah inovasi pengemasan. Karena dalam suatu produk untuk dijual itu biasanya yang dilihat adalah kemasannya dulu kan, dilihat dari luarnya. Nah, di sini saya menginovasikan pengemasan itu seperti ini, Pak. Seperti tempat telur ini. Nah, tempat telur ini bisa diisi nanti 10 telur. Itu kan kalau dihitung secara harga, kemarin saya hitung itu untuk setengah kilo telur ayam itu sekitar harga 12.000. 12.000 itu berisi 8 telur ayam. Karena ini isinya 10, berarti itu bisa dijual dengan harga sekitar 15.000 sampai 16.000 untuk satu tempat ini. Itu kemasan itu sudah termasuk dengan harga telur, sudah sama harga kemasan ini. Biasanya untuk lebih menarik pelanggan bisa kita gunakan nantinya ini dengan label di tutupnya, Pak. Label di sini sama nomor HP sampean, sama alamat atau nama usaha ini, Pak. Jadi kalau orang pesan itu bisa langsung menghubungi sampean. Mungkin ada yang bisa ditanyakan, Pak, dari untuk masalah untuk kemasan ini. Kalau ini isi 10 berarti ini lebih dari setengah kilo. Iya, Pak. Katakanlah kalau setengah kilo, kalau harga pada hari ini di 1 kilonya, kalau eceran ya, kalau kotaan petian itu 200 isi 10 kilo. Tapi kalau eceran itu
saya mainnya 11.000. Nah, kalau memang ini isi 10 ya kurang lebih yang tadi sudah disampaikan itu berkisaran 15.000 dengan 16.000 itu kita sudah dapat gitu. Iya, sudah include sama biaya Iya, ini. sudah include dengan nih meskipun gitu. Ya kalau belinya agak banyak sudah meskipun kita kan pakai nganter istilahnya apa bahasa-bahasa yang sekarang itu apa itu tanpa Ongkir. Free ongkir. ongkir, tray ongkir itu masih kita untung gitu loh. Oh iya. Tray ongkir itu karena harganya kalau harga sekarang ini kan sudah cukup tinggi, tapi kalau harga telur itu tidak sama tiap hari harganya, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Kita ngikuti Harga pasar. pasar. Kita kan punya grup itu semuanya itu ada dari Indonesia terus Jawa Timur, itu Bondowoso muncul di grup itu. Bondowoso berapa, Jember berapa, situ Bondo berapa, Lumajang berapa, sampai seterusnya itu. Jadi kita nggak bisa main harga, sudah ada harga itu. Untuk Bondowoso Jember lain harganya. Untuk penentuan harga itu biasanya siapa yang menentukan, Pak? Nah, yang menentukan itu seperti ini, seperti ada di grup sudah. Ada itu namanya CV Sentosa. Itu wilayah Keresidanan Bisuki menyangkut wilayah Bondowoso, Jember, Banyuwangi, Situbondo, Lumajang. Itu. Kita nggak bisa main harga, sudah ada. Jadi tiap hari Peternak itu sudah nggak bisa main harga, kita sudah ada, sudah istilahnya kita terlalu tinggi ini banyak keluhan dari konsumen, terlalu rendah peternaknya nanti bangkrut. Oh. Jadi, Berarti tiap hari itu update ya, Pak? Iya, update terus saya. Harga hari ini segini gitu. iya, update kadang-kadang kalau kemarin itu 198. Ini adanya. Jadi kita nggak bisa main harga sendiri gitu loh. Itu pun juga kalau saya betul kata tadi yang ditanyakan, pelanggan saya kan rider 514, itu servisnya supaya lebih tertarik lagi konsumen saya antar tanpa tray ongkir. Jadi kalau harganya 200 tetap saya 200 gitu. Nah, kalau peternak harga segitu sudah dapat, tapi kalau istilahnya apa itu pedagang-pedagang eceran itu nggak nutup. Nah, itulah. Jadi konsumen saya jamin, saya servisnya jamin, saya antar sampai di tempat. Toh kalau ada yang pecah saya ganti. Dan satu, yang kedua timbangan itu nggak harus main, saya harus lebih. Kalau saya nggak pakai timbangan yang pakai sekarang kan modelnya model komputer itu ya, itu apa itu? Saya pakai timbangan ini. Jadi alhamdulillah sampai saat ini pelanggan saya, konsumen saya tidak ada keluhan. Itu. Mungkin itu inovasi produk pemasaran Iya. dari saya. Untuk minggu ini, mungkin minggu depan itu untuk kelas KKN-nya saya akan mengadakan tentang inovasi pemasaran. Jadi nanti tentang jualan online atau tentang saya bantu masarkan di Boleh. toko-toko kelontongan daerah saya. Iya. Ya. Dan juga inovasi masalah katakanlah produk ya. Produk itu memang saya jamin servisnya kepada pelanggan, langsung dari ternak langsung taruh di kota tidak saya bersihkan kan tahu sendiri. Iya. Tapi dibersihkan nggak pakai air. Kalau pakai air ada yang teteh dikit itu kena air bau nggak tahan lama. Cuma saya dikerek pakai pisau dan juga dilap gitu. Kalau memang ada kotorannya yang sangat banyak sekali baru saya kasih air gitu loh. Ya alhamdulillah sampai sekarang nggak ada keluhan semua. Dan juga kenapa telur saya ini seperti ini kan telur saya kan coba berat kan? Iya. Ya, berat itu lain sama beda yang telur sama yang lain. Kalau punya saya itu istilahnya ada vitaminnya. Jadi ini ada obatnya lah gitu untuk memperangsang telur. Dan juga kulitnya ada yang pelai putih, ada yang ini ya punya saya kan bagus. Nggak ngalem punya saya sendiri tidak. Itu Mbak, aromanya itu kalau digoreng itu lain Mbak katanya.
Iya, ini kan telur baru. Kalau yang di tuku-tuku itu kan sudah banyak yang dari Kediri, dari Malang, dari Tulungagung sudah masuk Bondowoso. Kalau saya kan langsung dari ternak langsung gitu loh. Dan juga kulitnya ini kan ini supaya tebel kan. Kadang-kadang nggak ditaruh sedikit pecah gitu loh. Ada juga obatnya juga. Ada stimulan. Stimulan ini di samping untuk perangsang telurnya dan juga untuk pencegahan, untuk memperbesar telur juga stimulan itu. So, kalau Fertepid itu untuk vitamin. Untuk vitamin itu dosisnya tinggi, jadi 3 hari berturut-turut saya kasih vitamin, ada ukurannya itu. Setelah itu baru air putih. Terus air putih itu. Ya alhamdulillah saya pelihara ayam itu sampai 2017 sampai saat ini katakanlah belum ada yang fatal, dalam artian sampai mati semuanya, mati separuh 50%, 40%. Alhamdulillah sudah. Ya kalau memang yang mati 1-2 wajar lah. Berarti Wajar. tetap tergantung perawatan juga ya. Perawatan juga masalah kebersihan. Itu kebersihan ini kan menentukan juga, sama dengan orang juga kesehatannya. Kalau orangnya ya istilahnya bersih itu ya, orang kan senang. Ayam juga gitu, coba kan, dan saya kan bersih itu kan. Iya, semprot itu ya itu. Jadi di segi masalah kotoran juga perawatannya saya jaga betul. Alhamdulillah nggak ada keluhan lah gitu lah. Ini kan gini nanti ya. Iya, ditutup. Iya. Kemarin saya lihat di Indomaret itu, Pak, harganya 17 malah. Berapa? 17 sampai 18. Satu ini. Iya. Ya gitu nanti gitu kan, kalau di Indomaret itu kan banyak bayar pajak, bayar karyawan kan ya. Kalau kita dia 17, kita jangan ngikutin itu. Itu Iya. kan orang itu kepingin yang murah. Paling tidak kita kan 15 sudah. 15. Iya 15, itu 15, 16 wajar sudah. Itu. Mungkin itu hari ini, Pak. Mungkin besok-besok saya kalau kesini lagi. Siap membantu. Siap. Ya. Terima kasih ya, Pak. Ya, monggo itu silakan minumannya dulu.